Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Dengan nikmat tersebut kita dapat menjalankan berbagai aktivitas ibadah kita, mahdhah maupun ghairu mahdhah, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya, sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang terus bisa meningkatkan amal soleh, menambah khazanah ilmu dan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait masalah tarbiyah Islamiyah. Tarbiyah yang menjadi ciri khas Islam. Pendidikan memang banyak modelnya, banyak ragamnya. Namun Islam sebagai agama yang syamil, yang universal, yang mengatur berbagai urusan, diantaranya mengatur masalah tarbiyah, pendidikan baik untuk anak-anak maupun pendidikan bagi hamba-hamba Allah yang sudah usia lanjut. Terkait dengan tarbiyah, memang istilah tarbiyah itu sendiri belum dikenal di masa awal Islam dengan penggunaan istilah tarbiyah. Namun secara konteks kandungan isinya, tentu istilah tarbiyah, pendidikan itu pun sudah lahir sejak adanya manusia di muka bumi ini. Kalau pengertian tarbiyah itu sendiri secara bahasa berasal dari beberapa kata. Ada roba yarbu yang bermakna tumbuh, bertambah gitu. Ada juga roba yarbi yang bermakna atau yang dari kata robba, robbi artinya tarak tumbuh gitu. Itu sendiri untuk kalangan manusia, untuk orang gitu. Adapun untuk pengertian tarbiyah itu sendiri, memang tetap saja karena yang harus dibicarakan itu banyak, tentu tetap juga ada beberapa bentuk pengertian ta'rif itu sendiri mengenai tarbiyah Islamiyah. Oleh karenanya tadi dari sisi bahasa tentu memang tidak ada perselisihan. Kata tarbiyah itu bisa diambil dari kata roba yarbu tadi yang bermakna bertambah ataupun tumbuh. Kemudian ada robba yurabbi bermakna tara'ra ataupun tumbuh tadi, tumbuhnya hidup manusia dari kecil sampai besar dewasa. Kemudian ada juga yang bermakna robba dari kata robba tadi yang bermakna aslahahu atau memperbaiki. Nah, dari pengertian secara bahasa tadi, tentu secara syar'i pun istilah tidak jauh berbeda. Hanya mungkin ada penambahan sedikit. Artinya ruang lingkup tarbiyah Islamiyah itu seperti itu. Bagaimana bisa menambah, bagaimana bisa dalam pertumbuhan tadi itu dibarengi dengan ilmu tsaqafah pendidikan, baik dari level tingkat umurnya, usianya, maupun kita tambah ilmu tsaqafah, akhlak dan lain sebagainya. Oleh karenanya di antara tarif atau pengertian tarbiyah Islamiyah gitu, secara istilah di antaranya adalah i'dadul muslim i'dadan kamilan min jami'in nawahi wa fi jami' marahil numuhi lil hayatid dunya wal akhirah fi dawi
al-mabadi' wal qiyam wa turuq tarbiyah allati jaa biha al-Islam. Jadi yang disebut tarbiyah Islamiyah adalah segala upaya, usaha mempersiapkan diri, mempersiapkan setiap muslim sebagai generasi atau manusia yang sempurna dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam level tingkatan usia gitu, dengan berbagai macam tadi pengetahuan untuk menyempurnakan, membekali pertambahan dalam sisi dunia maupun akhirat tadi. Tentu tidak asal bagaimana berjalan, tidak asal menambah, tapi semuanya tetap al-dhaw'il mabadi'. Jadi seputar masih dalam koridor dasar-dasar keislaman itu sendiri, baik itu sumbernya, metodologinya, manhajnya maupun yang lainnya. Inilah ruang lingkup tarbiyah Islamiyah itu sendiri. Kalau ini suatu cara, metodologi pendidikan yang bersumber dari Islam, tentu kita pun harus mengetahui apa sumber-sumber pendidikan itu sendiri dalam Islam sebagai rujukan. Pertama, tentu pendidikan Islam harus didasarkan dengan Al-Quranul Karim. Ini menjadi sumber utama dalam pendidikan Islam, tidak bisa dipisahkan, karena inilah Al-Quran merupakan kitabullah yang menjadi undang-undang, menjadi dustur kehidupan manusia, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Yang kedua, tentu sunnah nabawiyah, sunnah-sunnah yang berasal dari Nabi SAW, karena sunnah itulah yang mempraktekkan, yang menjelaskan apa yang diglobalkan dalam Quran atau yang memang perlu ditafsirkan kembali dalam Al-Quran sebagai wujud aplikasi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana mengajar, bagaimana mendidik, bagaimana memberikan pemahaman, bagaimana menyampaikan suatu ilmu pengetahuan kepada orang lain. Itu berdasarkan sunnah Nabi SAW. Tentu sunnah ini bisa sunnah qauliyah, bisa sunnah fi'liyah ataupun takririyahnya sendiri. Kemudian selain itu ada sumber ijtihadiyah. Para ulama dalam bidang pendidikan, dalam bidang tarbiyah, tentu mereka berupaya bagaimana mengaplikasikan sistem pendidikan dalam Islam ini yang baik, yang memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Islam, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengajak, mendidik manusia, hamba-hamba Allah ini, mereka memiliki ilmu, memiliki tsaqafah, memiliki akhlak, memiliki nilai yang agung, yang besar, baik di mata manusia ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara tentang tarbiyah Islamiyah, tentu Islam ini bukan hanya sebagai label. Tidak. Karena banyak sesuatu sekarang yang dilabeli dengan Islami. Tapi artinya tarbiyah ini pertama memang sudah ada dalam Islam. Kemudian Islam itu sendiri bukan hanya semata-mata sebagai label, tetapi betul-betul ini tarbiyah yang sumbernya dari Islam, dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya maupun ijtihad para ulama-ulama yang memang berkompeten dalam bidang tarbiyah ini. Di antara kekhususan tarbiyah Islam adalah pertama, bahwasanya tarbiyah Islamiyah merupakan tarbiyah yang pokok, yang mendasar, dan merupakan yang memiliki sumber-sumber utama
dalam bidang ilmu, yang juga tujuannya pun jelas, sumbernya jelas, yaitu Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah, ya sumber utamanya. Kemudian tujuannya itu jelas, mardhatillah. Inilah di antara ciri khas, kekhususan atau keistimewaan tarbiyah Islamiyah. Yang kedua, bahwasanya tarbiyah Islamiyah itu merupakan tarbiyah yang tegak berdiri di atas kesatuan. Kesatuan apa? Pertama, wahdatul aqidah, kesatuan akidah. Bahwasanya tarbiyah Islamiyah semua mengajak manusia, mengajak hamba-hamba Allah ini untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki akidah yang satu, akidah yang lurus, yaitu mengakui Allah sebagai Rabb-nya dan tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dengan istilah lain, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Kemudian selain kesatuan akidah tadi, tarbiyah Islamiyah juga mengajak kepada kesatuan insaniyah sifatnya. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tentu harus berkomunikasi, berhubungan, membutuhkan satu sama lain. Oleh karenanya, dalam tarbiyah Islamiyah diajak pula, dididik pula bagaimana hidup rukun, berdampingan, bersatu dalam aspek-aspek yang memang mengharuskan kita untuk tidak boleh bercerai-berai dalam hal tersebut. Kemudian di sisi lain juga karena manusia ini luas, akidahnya ada bermacam-macam, keyakinannya pun begitu, maka ada juga bagaimana mendidik manusia bersikap, berakhlak dengan orang yang berbeda dengannya, baik berbeda suku bangsanya, berbeda keyakinan akidahnya, maupun perbedaan-perbedaan yang lain. Nah, kemudian Islam juga atau tarbiyah Islamiyah ini mengajak pula kepada kesatuan al-ma'rifah atau pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud dalam Islam ini adalah dalam yang menjadi ciri khas tarbiyah Islamiyah tentu dalam pemahaman agama. Dalam hal-hal usul, perkara-perkara yang pokok, maka Islam mengajak umatnya semua, mendidiknya untuk menyatukan ilmu dalam bidang akidah ini, dalam bidang usuluddin ini. Tidak boleh ada perbedaan di situ dalam bidang-bidang pokok tadi. Sebab ketika terjadi perbedaan di situ, terjadi perselisihan di situ atau pertentangan dalam hal tersebut, tentu ini akan berakibat fatal. Karena ketika kita bicara akidah, maka tidak akan lepas dari di situ ada tauhid, ada syirik, ada sunnah, ada bid'ah. Kita hanya diberikan pilihan itu antara memberikan atau antara kita mentauhidkan Allah ataupun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tarbiyah Islamiyah ini bagaimana semua pemahaman ma'rifat terhadap agama Islam itu harus betul-betul sesuai dengan pemahaman yang difahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka itulah atau yang dikenal dengan para salafus saleh yang mengaplikasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang turun kepada mereka. Tentu dalam bidang agama kita generasi sekarang ini tidaklah lebih tahu dari generasi awal atau salafus saleh, karena kita tidak menyaksikan Al-Quran itu turun, kita tidak hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada orang-orang yang hidup di sekitarnya menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang aplikasikan apa yang dikehendaki, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam masalah agama ini tentu tugas kita adalah melaksanakan
apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya dan diikuti oleh generasi-generasi solehin sepeninggal mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, tarbiyah Islamiyah juga memiliki kekhususan yang bersifat mutakamilah, sempurna, saling menyempurnakan antara satu syariat dengan syariat berikutnya, satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, itu saling menyempurnakan, saling berkaitan. Karena tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain. Dalam mendidik, kita tidak hanya dididik hanya masalah akidah, tetapi masalah akhlak pun harus dididik. Kita tidak hanya bisa mengajarkan membaca Al-Quran, tapi membaca ayat-ayat kauniyah Allah yang lain pun itu harus kita berikan. Oleh karenanya semuanya saling berkaitan, saling menyempurnakan satu sama lain, tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kita tidak bisa kotomi antar ilmu tersebut. Semua ilmu adalah ilmu Islam, ilmu Allah yang harus kita gali, yang harus kita kaji. Adapun yang kita tidak mampu dalam satu bidang ilmu bukan berarti kita tidak butuh dengan ilmu tersebut, tetapi pasti di sana ada orang yang memiliki kemampuan yang Allah SWT berikan kepadanya untuk mempelajari, mendalami ilmu tersebut sehingga ilmu tersebut bisa bermanfaat untuk banyak manusia. Kemudian di antara kekhususan tarbiyah Islamiyah yang lain adalah tarbiyah Islamiyah merupakan tarbiyah yang bersifat syamilah, universal, menyeluruh, meliputi semua makhluk. Bahkan kalau manusia meliputi semua bangsa, semua usia, semua bidang tadi. Jadi tidak hanya besar di satu bidang atau fokus di satu bidang kemudian melupakan bidang-bidang yang lain, tapi selain sempurna juga bersifat universal, menyeluruh, yang berguna, bermanfaat untuk seluruh manusia di dunia ini, baik untuk urusan dunia mereka maupun apalagi urusan akhirat mereka. Kemudian ciri yang lain di antara kekhususan tarbiyah Islamiyah adalah mutawazinah, seimbang gitu. Memang hampir mendekati antara mutakamilah, syamilah, tawazun tadi. Artinya itulah Islam sebagai agama yang wasata, sebagai agama yang adil, yang semua bidang tetap harus diberikan porsi perhatian sesuai dengan kadarnya masing-masing. Antara ilmu dengan amal juga harus seimbang. Tidak hanya orang banyak ilmunya tetapi amalnya sedikit. Inilah juga yang menjadi ciri khas dalam tarbiyah Islamiyah, bagaimana antara ilmu yang dimiliki seseorang dengan amalnya itu harus seimbang. Kemudian antara kebutuhan pribadi, kebutuhan dunia, kebutuhan agama pun begitu, harus diberikan porsi yang seimbang tadi, yang sesuai dengan porsi masing-masing. Karenanya sering kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan masih banyak sebenarnya ciri-ciri tarbiyah Islamiyah yang lain yang tentu akan berbeda, yang bisa membedakan dengan model-model pendidikan di luar Islam itu sendiri. Mungkin sebagai tambahan bahwasanya tarbiyah Islamiyah merupakan tarbiyah ijabiyah yang bersifat senantiasa positif. Tidak ada nilai pendidikan Islam itu yang bersikap negatif. Semuanya positif, semuanya nyata, semuanya sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada yang berbeda dengan atau menyelisihi ilmu pengetahuan yang disingkap oleh manusia hari ini. Adapun kalau di antara syariat Islam atau ilmu dalam Islam yang dianggap
kira-kira bertentangan dengan apa yang dipahami manusia ataupun dengan akal manusia, maka ketahuilah bahwasanya bukan nilai negatifnya bukan pada tarbiyah Islamiyah, bukan pada Islamnya, tetapi kembali kepada manusianya. Akal kita lah yang belum menggapainya, pengetahuan kita lah yang belum mencapai itu. Oleh karenanya kita masih terus harus belajar dan belajar bagaimana akal kita bisa tunduk dan sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita memperturutkan hawa nafsu, yang hawa nafsu kita pertuhankan, kita perturutkan, tentu yang datang adalah azab, karena itu merupakan dosa besar, karena masuk dalam kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang mereka ikuti? Ilahu hawa. Oleh karenanya harus apa yang Islam ajarkan tentu tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat dan ilmu pengetahuan yang disingkap oleh manusia. Pemirsa, dimanapun Anda berada, tentu kalau kita berbicara tarbiyah, sekali lagi perlu semua sisi, semua bidang yang kita bahas. Namun pada kesempatan ini kita tidak bisa membahas satu persatu masalah itu, hanya secara global. Bahwasanya inilah diantara ciri-ciri tarbiyah Islamiyah itu sendiri, yang tentunya karena Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, yang menyeluruh, yang universal, tentu dalam bidang tarbiyah pun Islam memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karenanya mari kita mempelajari Islam dengan seksama, dengan baik, sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa taala, bagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah diaplikasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, diikuti oleh para ulama-ulama, bagaimana mereka mendidik anak-anaknya, mendidik generasi di masanya, bagaimana mereka memiliki ilmu yang begitu banyak dan barokah, seolah-olah mereka walaupun secara kenyataan mereka sudah tiada, namun seolah-olah mereka tetap ada bersama kita karena ilmunya dan karya-karyanya yang begitu banyak, yang senantiasa membimbing kita, menjadi petunjuk bagi kita, membimbing kita dalam masalah agama ini. Oleh karenanya para pendidik, para guru, para ustadz, para alim mempunyai tanggung jawab yang besar, tanggung jawab bagaimana meneruskan misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi pewaris Nabi. Tugas Nabi belum selesai, walaupun beliau sudah meninggal, tetapi menjadi kewajiban orang-orang yang sepeninggal beliau, khususnya mereka yang tahu, mereka yang faham terhadap agama ini, untuk menyampaikan kepada setiap manusia ini bagaimana hujah Allah bisa sampai, hujah Allah bisa tegak di muka bumi ini, sehingga tidak ada lagi yang nanti berhujah di hadapan Allah, ya Allah, saya tidak tahu tentang Islam. Oleh karenanya, kalau kita menyadari bahwa setiap diri kita bertanggung jawab atas ilmu yang kita miliki, untuk menyampaikan, selain untuk diamalkan, juga untuk disampaikan kepada orang lain. Oleh karenanya, jangan sampai nanti kita pun dituntut oleh manusia yang oleh Allah SWT dimasukkan ke dalam neraka, tapi dia menuntut karena kenal dengan kita, tahu dengan kita, kita tidak pernah ajari, kita tidak pernah berikan dia pemahaman tentang Islam. Mereka menuntut kita, maka kita tidak bisa menghindar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang senantiasa ingin belajar dan mengajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Inilah manusia-manusia terbaik yang sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus belajar dan mengajar sehingga menjadi manusia yang terbaik. Semoga
Sekali lagi, kita termasuk manusia-manusia yang terbaik tadi, yang bisa terus mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkannya kepada semua manusia, sehingga tidak ada kejahilan, tidak ada kebodohan lagi di muka bumi ini, melainkan semuanya sudah disampaikan ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW tentang agama Islam ini, walaupun hanya satu ayat, balighu anni walau ayah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi dan umumnya para pemirsa sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.